Teman-teman, apa kabar? Selamat datang di program yang baru ini yang saya sebut Cinta. Cinta itu catatan, inspirasi, dan fakta. Jadi untuk pertama kali saya berkesempatan untuk dapat sharing dari sahabat saya yang ada di Bandung, ya. Beliau adalah hamba Tuhan Gereja Kalam Kudus Bandung sebagai gembala di sana lebih dari 25 tahun. Saya ingin bertanya-tanya tentang dia, ingin dapat share daripada dia yang kemudian akan saya share juga buat teman-teman semuanya. Silakan saya undang Pendeta Philip Andrew. Selamat malam Pendeta Philip ya Selamat di Bandung, malam. apa kabar? Apa kabar Puji ini? Tuhan, kabar baik. Enak ya, santai-santai terus gak kemana-mana sekarang ya. Nggak bisa kemana-mana. Tadi pagi ditelepon masak lagi, masak apa sih? Masak mie, Mie apa dia? sagu mie dari Selat Oh, Panjang. saya pikir masak kacang hijau. Sagu mie, Nggak masak kacang hijau. Ya. enggak. Itu Biasa sudah kacang lewat. hijau masaknya harus di toilet lebih enak ya kayaknya. Ya, Kalau kalau masak Indomie mestinya di kamar lah ya, atau di lantai iya, 3, iya. lantai 4. Heeh. Eh, jadi jadi gimana ini selama sudah berapa? 2 bulan ya, hampir 2 bulan Iya, nggak acara keluar-keluar. Tapi kamu sibuk terus saya lihat ya. Apa aja kesibukannya bisa diceritakan pada kita nggak? Ini kamu saya ulangi dulu. Pendeta Philip ini melayani di Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung sebagai gembalanya. Ya, jadi selama distancing mereka ada pelayanan khusus. Boleh nggak diceritakan biar kita tahu semua? ya. Oke. Terima kasih Bapak Saumiman. Saya dikasih kesempatan untuk berbagi. Ketika kami mendengar virus corona COVID-19, gereja-gereja diharapkan tidak jemaat tidak datang beribadah, maka kami waktu itu mengadakan ibadah online. Ini pertama kali ya. Jadi khotbah-khotbah itu direkam. Nah, kami buatlah itu pertama kali berjalan. Nah, di waktu-waktu itu kami juga memberikan pertolongan ya untuk jemaat mereka yang tidak bisa kerja, berikan mereka bantuan beras, minyak goreng dan lain sebagainya kepada masyarakat yang lalu lalang, mereka yang susah. Kami memberikan makan siang. Kita Oh, bersyukur jemaat itu menyumbang gitu ya. Ada yang berikan uang, ada yang berikan makanan jadi, sehingga rata-rata setiap hari kami bisa dapat nasi dengan berbagai merek gitu ya, maksudnya dari produk yang berbeda, sekitar 150 sampai 200 packs. Kita oh. bersyukur Jadi bukan ya. dalam bentuk uang ya, hanya bentuk Juga makanannya. kita kasih mereka makanan. Kita Oh, juga ada menyediakan masker kepada mereka yang lalu lalang waktu ambil makanan. Kita juga kasih. Kita bersyukur ada orang yang beri persembahan iya, iya. masker, apalagi itu yang tutup muka, memberikan baju. Jadi kami bawa ke rumah sakit. Jadi ada yang untuk tutup muka, plastik itu, masker,
baju, dan lain-lain. Nah, ini berikut ada sedikit cuplikan kegiatan yang mereka lakukan ya. Sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita lebih lanjut. Nah, ini saya lihat makanan yang dipersembahkan ya. Demikian juga ini ada dari Gojek ya yang akan menerimanya. Cuci tangan, cuci tangan. Tuhan berkati. Ada Pak, selamat buka puasa. Ingat, Tuhan berkati. Selamat buka puasa Pak. Ya, makasih Tuhan berkati. Pak, cuci tangan dulu Pak. Ya, selamat buka puasa. Ya. Tadi pagi saya bawa 10 dus minuman air minum itu yang berapa mili ya? Itu ada semua orang persembahan. Kami bagi-bagi ke rumah sakit sekitar 4-5 rumah sakit. Kami bagi kepada mereka. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, virus ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memberikan kepada orang-orang ini. Malahan ketika mereka terima nasi, terima makanan, mereka bisa bilang terima kasih. Waktu mereka bilang terima kasih, saya akan omong, Tuhan memberkati. Itu kira-kira begitu Pak Sal. Wah, luar biasa ya. Jadi orang-orang yang terima itu mereka ada spesial di data atau mereka gimana caranya? Kalau misalnya tadi bagi makanan. Selain kalau jemaat ada data, tapi itu tukang beca yang gini-gini, tukang sampah, yang itu sopir Grab, mereka tidak ada muatan, mereka yang susah, mereka yang lewat, ya udah mereka berarti dapat pas makan. mereka lewat ya? Iya. Atau ada yang sengaja datang jam gitu nggak ada ya mungkin ya? Lama-lama yang udah di data ya? Iya, kami enggak ada data sih mereka yang lewat-lewat, mereka ambil gitu. Ya, bersyukur. Lalu sekarang kan bulan puasa kan itu dibagi kan bukan hanya kepada orang gereja, misalnya kan semua orang kita mau bagi berkat ya, artinya tetangga-tetangga, orang-orang yang kita nggak kenal pun kita bagi. Jadi sekarang kan bulan puasa kan, jadi gimana caranya? Apakah ada metode khusus untuk itu? Nah, bulan puasa ini kami sediakan makanan itu berupa untuk buka puasa. Jadi jam 5 sore baru buka untuk mereka buka puasa. Ada jemaat yang kasih makanan, kita bagi makanan. Nah, minggu yang lalu itu sebelum bulan puasa, kami memberikan beras, minyak goreng kepada para janda sekitar 80 orang. Itu kami dapat data dari RW sekitar 80 lebih janda, mereka datang ambil. Nah, besok lusa ini kita mau memberi kepada masyarakat di sekitar gereja sekitar 200 keluarga mereka yang
COVID, jadi kami kasih mereka beras, Indomie, minyak, dan lain-lain. Ini kira-kira minggu depan kami bagi. Ya, 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 ya. Ya, kita bersyukur ya di tengah-tengah kesulitan, jemaat juga masih tergerak bisa memberi yang terbaik ya. Ya, Itu puji yang Tuhan. memberikan itu kan dari jemaat sendiri atau dari kalau misalnya ada orang lain yang tergerak mau memberikan, gimana caranya? Kebanyakan dari jemaat sendiri dan atau mereka alumni Sekolah Kalam Kudus. Oh, jadi alumninya mereka Mereka tergerak ya, melihat baik sekali kita, ya. iya, mereka melihat kita beri, mereka juga dari alumni mereka kumpul-kumpul uang, mereka beli makanan dan lain sebagainya. Jadi hampir tiap hari ada yang datang memberi sesuatu gitu. Nah, seringkali makanan itu juga tanpa nama. Jadi kita nggak tahu Oh, dari siapa. iya, Ya iya, kita iya. bersyukurlah. Ya puji Tuhan lah, mereka mungkin ikut kayak Alkitab ya kan tulis. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Jadi hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kepada teman-teman di Bandung yang telah mendukung walaupun tanpa nama, Pendeta Philip nggak tahu, majelis nggak tahu, orang-orang gereja nggak tahu, tapi mungkin yang terima juga nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Kan gitu ya. Amin. Lalu kalau mereka mau berikan gitu, gimana caranya? Serahkan langsung atau bisa ditransfer atau begitu? Atau gimana, kan sekarang nggak boleh keluar, semua pada di Uang rumah. Atau pakai ya, kalau Gojek kan? uang Kirim makanan gitu. pakai Gojek, Ya, boleh nggak Pak Philip sebutkan alamat yang pakai Gojek dituju kalau mau antar. dikirim makanan gitu? Apakah ditentukan makanannya harus dari Mereka antar ya, makanan, mereka antar? mereka antar makanan itu Oke. Gojek sampai ke gereja Ya, Jalan ya, ya. Pasundan begitu. Itu jadi mereka Mereka masak antar. sendiri ya? Atau mereka beli? Ada yang masak sendiri, ada yang beli. Iya, iya, iya. Kalau orang-orang yang memberikan uang, biasanya kita beli kepada orang-orang yang di samping gereja yang jualan. Oh, Karena mereka juga sepi, tidak ada yang membeli. iya, Sehingga iya, iya. kami beli makanan mereka. Supaya mereka juga dapat hasil gitu. Ya, Iya, iya, jadi iya. kita beli dengan mereka. Ya, kita maksudnya gini, kalau kita di sini, ini saya di San Francisco ya, mungkin agak beda ya, kita mana nggak boleh sih kita keluar gereja gitu bagi-bagi begitu, bisa ditangkap polisi. Kemudian ada peraturannya ya, jadi nggak boleh makanan yang kita masak sendiri kita bagikan. Itu ada maksudnya juga, karena kalau salah-salah orang udah makan sakit perut, kita bisa disu kalau kita sakit, kalau itu gitu loh. Jadi mungkin ada bagusnya juga. Kalau saya sarankan, kalau misalnya ada teman-teman yang mau sumbangkan, lebih baik mereka datang ke kantor atau kemana langsung, kalau mau dibeli ya sekitar situ yang dikenal-kenal mereka beli gitu, daripada mereka bawa sendiri rumah ya. Kadang kita bukan nggak percaya gitu ya, artinya kita juga mau jaga-jagalah, situ Ya. baik, sini juga baik gitu, maksudnya gitu loh ya. Jadi mungkin saran saya begitu Ya. kepada teman-teman di Bandung. Karena sini begini, sini kita nggak boleh, kalau masak sendiri mungkin kepada teman-teman sekitar boleh, tapi kalau udah sebar luas kan nggak bisa gitu. Harus yang punya license restorannya gitu, baru kita bisa ambil makanannya gitu. Nah, Ya. lalu bagaimana dengan kegiatan di gereja? Apakah, kan yang setahu saya kan gereja ada 2 tempat ya, satu di mall, satu di gereja
Pasundan gitu ya. Pasundan berapa? 76 ya. Ya. Kegiatan Jadi kegiatannya dua-dua tempat ada ya. ya Sorry, tadi terputus. kegiatan karena kan tidak ya sekarang gereja tidak boleh ada kegiatan apa-apa. Ya. Sehingga kami pakai online ibadah hari Minggu. Iya, iya. Hari Selasa itu tetap ada kelompok kecil. Semua Ya, online. Pakai Zoom. Nah, hari Rabu kita ada rapat. Hari Kamis kayak hari ini doa. Semua online. Pakai Zoom juga. Oke. Dan mereka yang mau didoakan, mereka kirim ke nomor, nanti kita akan telepon mereka dan doakan mereka. Iya. Hari Jumat kita ada pembinaan juga untuk semua online sampai hari Sabtu. Oke, kita sudah lebih kurang 15 menit ya ketemu ya. Saya tahu Pak Philip juga sibuk ya, banyak pekerjaan. Tapi senang bisa ketemu walaupun nggak bisa langsung ke Bandung, tapi bisa dari udara ketemu Anda ya. Salam buat teman-teman, terutama buat Nyonya ya, buat Ibu, buat Ben anaknya ya. Tuhan selalu berkati, jaga dan pelihara kesehatan mereka, dan jemaat semua di Bandung. Salam buat mereka. Saya mau tanya pada Pak Philip itu terakhir. Kita ada teman di Semarang ya. Itu dulu temennya suka pakai topi, dia sering belajar juga bahasa Mandarin, bahasa Inggris gitu ya. Tapi di luar kampus dia sering belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin gitu, tapi pakai topi begitu ya. Hari ini dia ulang tahun ya. Lalu boleh nggak melalui kesempatan ini sampaikan ulang tahun pada dia? Tadi saya udah telepon dia sih. Ingat orangnya? Saya tahu ya. Halo? Terima kasih, nanti saya sampaikan. Ya, enggak, dari dari sini ngomong dulu, nggak apa-apa. Nanti saya kirim ke dia. Ada ya? Dari sini. Oh, selamat ulang tahun ya. Siapa orangnya? Itu Andre. Coba tadi terputus-putus, diulangi boleh? Ya, Andreanto. Wah, jadi Pak Andreanto, sekali lagi selamat ulang tahun ya. Tuhan berkati ya. Kita harus doakan buat anaknya ya. Anaknya itu dokter ya, praktek di Jakarta, ada pelayanan di Semarang juga, selalu berhadapan dengan orang-orang sakit ya. Jadi kita doakan supaya Tuhan melindungi anak dia ya, keluarganya, istri, dan semua kita doakan untuk dia ya. Ya. Amin. Boleh nggak Pak Philip tutup dalam doa? Tadi. Amin. Terima kasih Pak Saumiman. Enggak. Tuhan memberkati juga pelayanannya ke sana. Kita berdoa ya. Iya. Bapa kami di surga, kami ada waktu kesempatan boleh berbagi dengan Pak Saumiman. Tuhan memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya. Ketika Tuhan Engkau menolong kami melalui virus ini, mengajak kami untuk melihat ada kan mau kami tekan. Justru kami boleh menyatakan kasih Tuhan, kepedulian terhadap orang-orang yang di dalam pergumulan. Dan kami percaya lewat kesulitan lagi ada banyak orang boleh melihat anak-anak Tuhan yang memiliki kasih, yang memiliki kepedulian. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur doa dalam nama Tuhan. Amin. Oke. Terima kasih ya untuk kesempatan. Oke. Ya, nanti sekali-sekali mampir ke sini juga gitu ya. Jalan-jalan kalau sudah wabah gitu. Sampai ketemu. Ketemu ya. Bye-bye. Oke. Oke, bye-bye. Bye-bye.